Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Bethel Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya adalah agar anak bisa lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Tetapi apabila tidak ada, mama papa juga bisa memakai gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti mereka sedang berada di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh iya, mama papa, anak-anak kita melihat teladan kita loh. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, mama papa bisa tanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa mama tolong bantu anak-anak untuk mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan minggu ini, adik-adik bisa menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema sudah dibagikan juga secara online. Tapi apabila papa mama belum mendapatkannya, papa mama bisa menemukannya di Instagram @BethelKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buang rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Pada hari ini kita bersyukur Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Sebelum ibadah, mari kita sama-sama berdoa ya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya berkat-Mu tersedia untuk kami. Sekarang kami mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. I say I say L-O. Semua sama-sama gerakannya. L-O-V. L-O-V-E. Everybody needs the love. Everybody needs the love. L-O-V-E. Everybody needs the love. L-O-V-E. Everybody needs the love. L-O-V-E. Everybody needs the love. I say I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs the love. Everybody needs the love. Choo, choo, choo. Everybody needs the love. L-O-V-E. Everybody needs the love. L-O-V-E. Everybody needs the love. Everybody needs God's love. Choo, 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 choo. Everybody needs God's love. L-O-V-E. Everybody needs God's love. Amin. Everybody needs God's love. K-A-S-I-H. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih,
kasih, kasih, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih sukacita damai sejahtera, kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih sukacita, kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Haleluya. Aku mau panggil dong. Halo Daniel. Halo juga, siapa ya yang aku ingat ya? Kalista, halo. Atau siapa lagi ya? Meme, halo. Adik-adik, Tuhan Yesus tuh memanggil kita semua loh. Nama kita disebut supaya kita taat dan setia. Ayo nyanyikan pujian ini lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Jawab iya ya kalau namanya dipanggil ya. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia. Ku jawab ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, amin. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami mau taat dan setia, kami mau cinta Yesus lebih lagi. Terima kasih buat hari-hari yang indah bersama dengan Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, pakai sesuai rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Semuanya angkat tanganmu, katakan, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita nyanyi sekali lagi ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, haleluya, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, sembah Dia, haleluya. Ini kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Wah, semua sehat-sehat kan? Ya, semua dalam perlindungan Tuhan. Sudah lama ya kita nggak ketemu ya, sudah hampir 6 bulan. Wah, sudah hampir 6 bulan kita tidak bisa atau tidak boleh ke gereja dulu. Dan tapi kita tetap bersyukur sebab kita masih bisa sekolah minggu, beribadah online. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini kami bisa belajar kembali firman Tuhan. Urapi kami semua, kakak pembina yang menyampaikan dan kami yang mendengarkan di rumah masing-masing. Biarlah firman Tuhan boleh kami dengar dengan baik dan bertumbuh berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini berjudul telinga yang dengar-dengaran. Adik-adik punya telinga kan? Ya, kita semua punya telinga. Coba dipegang telinganya, masih ada? Kita punya 2 telinga yang Tuhan berikan kepada kita. Apa gunanya telinga? Telinga berguna untuk mendengar, ya. Dengan telinga kita bisa mendengar suara musik yang bagus, suara burung berkicau, kita bisa mendengar berbagai suara. Termasuk kita juga mendengar apabila kita dipanggil, betul? Kalau orang tua kita memanggil kita, teman kita manggil kita bisa mendengarkan. Coba bayangkan ya adik-adik ya, kalau kita tidak punya telinga atau telinga kita tidak berfungsi dengan baik, coba kalian bayangkan, waduh, betapa sepinya dunia ini ya, karena kita tidak bisa mendengarkan apa-apa. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang dalam beberapa minggu terakhir ini kita pelajari
Siapa tokoh tersebut? Adik-adik masih ingat pelajaran minggu-minggu lalu? Ya, inisialnya M. Siapa? Ya, Nabi Musa. Ya, adik-adik, Nabi Musa sekarang sedang memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sekarang mereka sedang dalam perjalanan, atau bahasa kerennya sekarang sedang OTW, sedang on the way. On the way kemana nih bangsa Israel dengan Musa, dengan Nabi Musa? Mereka sedang on the way, sedang berjalan menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah yang subur. Dikatakan tanah perjanjian itu melimpah susu dan madunya. Wah, siapa yang suka minum susu sama madu? Nah, di tanah perjanjian itu susu dan madunya berkelimpahan, tanahnya subur, ya. Nah, bangsa Israel sedang menuju ke sana, ya. Mereka sedang dalam perjalanan. Mereka naik apa ya, adik-adik ya? Zaman dahulu tidak ada mobil, tidak ada bis, apalagi pesawat terbang. Mereka harus naik kaki, wah, alias mereka harus berjalan kaki. Mereka harus berjalan kaki melewati padang gurun, dan Tuhan memelihara mereka. Mereka tidak kepanasan sebab Tuhan memberikan tiang awan. Kalau malam mereka juga enggak kedinginan sebab Tuhan memberikan tiang api untuk menghangati mereka. Tiap hari Tuhan mengirimkan makanan. Wah, tinggal makan, ya. Bangsa Israel tiap hari dapat mana, dapat burung, ya. Mereka sangat dipelihara oleh Tuhan. Adik-adik, Musa tuh sudah punya istri atau belum ya? Siapa yang bilang sudah punya istri? Angkat tangan. Siapa yang bilang belum punya istri? Wah, kalau yang nggak angkat tangan artinya apa nih? Nggak tahu ya? Oke, Musa itu adik-adik sudah punya istri, namanya depannya Z, Sipora. Nama istri Musa, Sipora. Nah, Musa tidak membawa istrinya ketika dia pergi ke Israel. Istrinya Musa ditinggal dengan ayahnya, ayah dari Sipora. Ayah dari Sipora namanya Yitro. Ya, Yitro ini seorang imam, seorang hamba Tuhan. Dia tinggalnya di tanah Midian. Nah, Musa adik-adik juga sudah mempunyai 2 orang anak. Anaknya ya mungkin kira-kira sebesar kalian lah anak-anaknya ya. Anak-anaknya 2 laki-laki, namanya yang pertama Gersom. Kemudian dedeknya, adiknya namanya Eliezer. Jadi Gersom dan Eliezer. Nah, ada yang namanya Gersom di rumah? Atau ada yang namanya Eliezer? Wah, berarti kalau namanya itu berarti mengikuti nama anak-anaknya Nabi Musa. Adik-adik, Yitro di Midian kemudian mendengar kabar bahwa Musa sudah keluar dari tanah Mesir, sekarang sedang ada di padang gurun, sedang OTW menuju tanah Kanaan. Kemudian Yitro bilang kepada anaknya Sipora, bagaimana kalau kita sekarang menemui Musa? Kita pergi ke padang gurun, kita temui Musa, sebab kita sudah lama tidak bertemu. Sipora kemudian setuju, ya. Dia bawa anaknya Gersom, Eliezer, mereka berempat pergi dari Midian, pergi ke perkemahan Musa. Ya, Musa dan bangsa Israel adik-adik, mereka tinggalnya di kemah ya. Karena kan mereka harus terus berjalan ya. Jadi kalau mereka mau istirahat, mereka bikin tenda, mereka tidur di sana. Ya. Nah, Yitro datang kepada Musa dan Musa sangat senang sekali. Sebab sudah lama gak ketemu mertuanya, sudah lama gak ketemu istri yang dicintainya, sudah lama gak ketemu anak-anak yang dicintainya. Ya, Musa memeluk mereka, Musa mencium mereka, dan
mereka sangat berbahagia sekali. Ya, dan pada waktu itu Musa bercerita kepada Yitro, ayah mertuanya, kepada istrinya, kepada anaknya. Musa mengatakan, dengan pertolongan Tuhan yang besar, dengan pertolongan Tuhan, kami, bangsa Israel, bisa keluar dari Mesir, bisa keluar dari Firaun, dan sekarang kita sedang berada di sini, dan kita akan terus berjalan menuju tanah Kanaan. Tuhan sangat baik buat mereka ya adik-adik ya. Nah, sehingga pada waktu itu Yitro mengatakan, aku ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Aku ingin memberikan korban bakaran kepada Tuhan, sebab Tuhan telah sangat baik, telah menolong bangsa Israel keluar dengan selamat dari Mesir. Pada malam harinya adik-adik ya, mereka makan malam bersama, mereka bertemu dengan yang lainnya, dan kemudian setelah malam hari mereka tidur. Mereka tidur di tenda masing-masing, dan pagi-pagi hari sekali Musa sudah bangun adik-adik. Ngapain Musa bangun pagi-pagi adik-adik? Musa kemudian duduk di depan kemahnya. Mungkin kursinya nggak kayak gini ya. Mungkin Musa duduknya di atas batu waktu itu ya. Musa duduk di depan kemahnya. Ngapain ya Musa ya adik-adik ya? Karena Musa harus mengurus bangsa Israel. Setiap hari adik-adik, bangsa Israel itu berbaris di depan kemahnya Musa. Banyak sekali yang berbaris. Ngapain sih mereka? Mereka mengadukan persoalan mereka masing-masing kepada Musa. Nah, misalnya ya, ada yang berkelahi. Mereka berkelahi ya. Kemudian mereka dibawa kepada Musa untuk diadili, untuk didamaikan. Kenapa kamu berkelahi? Karena begini, karena begitu, karena begini, karena begitu. Nah, Musa bilang kamu harus berdamai, harus saling memaafkan. Kamu yang bersalah, kamu begini, begitu ya. Nah, setelah selesai yang berkelahi, masih banyak lagi yang mengantri di sana adik-adik. Misalnya ya, ada yang kecurian dombanya, ya, dombanya dicuri oleh tetangganya, kambingnya dicuri oleh tetangganya. Mereka datang kepada Musa, mereka berantem, mereka mengadukan masalahnya kepada Musa. Kemudian Musa mengadili mereka, dan Musa bilang kamu salah ya, kamu nggak boleh mencuri domba tetangga kamu nggak boleh mencuri barang orang lain, dan mereka harus didamaikan. Setelah selesai ini datang lagi, misalnya yang ketiga ya, ada orang yang sakit, bapak ibu yang sakit ya, mereka datang kepada Musa, doakanlah kami karena kami sedang sakit. Nah, bapak Musa kemudian mendoakan mereka. Ada lagi yang datang adik-adik, masih banyak sekali yang datang ya. Mereka berbaris dari depan kemah sampai ujung sana sekali. Sehingga Musa tuh ya harus duduk di depan kemahnya, mengadili bangsa Israel, mengajarkan bangsa Israel dari pagi hari, dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Wah, Musa sangat capek sekali loh adik-adik. Ya, Musa tuh harus mengurus bangsa Israel dengan segala persoalannya. Bangsa Israel adik-adik, jumlahnya itu ada di dalam Alkitab ditulis Keluaran 12 ayat 37, yang laki-laki saja jumlahnya ada 600 ribu, nolnya ada 5, 600 ribu orang ya. Kalau ditambah yang perempuan, kakak rasa jumlahnya lebih dari 1 juta orang. Bayangin ya adik-adik ya, Musa harus mengurus 1 juta orang loh. 1 juta orang tuh kayak gimana ya banyaknya ya. Jadi misalnya ya, kalau bangsa Israel itu baris, misalnya di barisan yang depan, ya, yang barisan yang paling akhir itu ada di ujung sekali. Kelihatannya kecil sekali ya, karena jumlahnya ada 1 juta loh. Ya, kira-kira 1 juta. 1 juta tuh nolnya ada 6 ya, banyak sekali. Ya, sehingga tiap hari Bapak Musa tuh repot sekali ya mengurusi umatnya itu. Nah, adik-adik, pada suatu hari ketika mertuanya Yitro datang,
mertuanya Yitro tuh melihat Musa, aduh, anakku, menantuku ini sibuk sekali ya setiap hari. Ya, kemudian Yitro memanggil Musa, Musa, sini. Bolehkah aku memberikan nasihat kepada kamu? Ya, Yitro datang kepada Musa, dia bilang, aku ingin menasihati kepada kamu Musa. Kamu nggak boleh mengurus bangsa Israel itu seorang diri. Kamu pasti capek. Bangsa Israel juga pasti capek. Mereka harus antri ya dari pagi sampai sore untuk ketemu Musa kan? Ya. Jadi harusnya Musa, kamu mengangkat wakil-wakil kamu. Gimana caranya? Ini loh ya. Misalnya ya, kita angkat ketua kelompok. Kalau ada 10 orang bangsa Israel, diangkat satu jadi kepalanya, ketua kelompoknya, atau ketua kelas ya, kalau di kelas adik-adik ya. Nah, setelah ada 10, kumpulin lagi 50. Kalau ada 50 orang bangsa Israel, diangkat lagi satu ketua lagi, ketua kelompok 50. Kemudian yang lebih banyak lagi 100 orang diangkat ketua kelompoknya, ketua kelompok 100. Kemudian yang lebih banyak lagi 1000 orang diangkat lagi satu ketua lagi, yaitu ketua kelompok 1000. Ya. Nah, jadi kalau bangsa Israel ada masalah, mereka jangan langsung menghadap Musa. Mereka harus menghadap dulu ketua kelompoknya adik-adik. Ya, jadi kalau ada misalnya yang berkelahi, wah mereka harus membawa kepada ketua kelompok 10 dulu. Kalau tidak selesai, baru dibawa ketua kelompok 50. Nggak selesai lagi, baru dibawa ke ketua kelompok 100. Kalau masalahnya berat, ya sampai kelompok 1000 nggak selesai, baru mereka datang kepada kamu Musa. Dengan demikian, pekerjaan kamu kan jadi lebih ringan kan ya, karena ada yang membantu. Ya, adik-adik, Musa setelah mendengar nasihat mertuanya, Musa mendengarkan nggak adik-adik? Musa mendengarkan. Musa tidak sombong ya adik-adik ya, walaupun dia adalah seorang pemimpin, walaupun dia seorang nabi yang dipanggil Tuhan, tapi dia nggak sombong. Dia mendengarkan nasihat mertuanya. Kemudian dia kumpulkan bangsa Israel, dan Musa mengangkat ketua kelompok berapa tadi yang paling kecil? Ketua kelompok 10, ada ketua kelompok 50, ada ketua kelompok 100, ada ketua kelompok 1000. Nah, siapa sih yang diangkat dari ketua kelompok? Nah, mereka harus orang-orang yang baik, harus orang-orang yang pintar, harus orang-orang yang takut kepada Tuhan, harus orang-orang yang tidak suka korupsi, harus orang-orang yang adil ya, sehingga mereka bisa mengadili bangsa Israel dengan seadil-adilnya. Nah, setelah ada ketua-ketua kelompok itu, tugas Musa menjadi lebih ringan adik-adik ya. Musa sekarang bisa punya waktu untuk ngapain? Untuk tidur? Enggak ya. Musa tetap bekerja. Musa punya banyak waktu untuk berdoa, mendoakan bangsa Israel. Musa lebih banyak waktu baca firman. Musa lebih banyak waktu mengajar bangsa Israel. Dan juga Musa bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berat, ya, masalah-masalah yang sulit, ya, sehingga pekerjaan Musa jadi lebih ringan, dan bangsa Israel juga sekarang nggak harus antri ya, karena mereka bisa datang kepada ketua-ketua kelompok yang jumlahnya banyak ya, sehingga mereka juga, bangsa Israel juga senang kalau misalnya sedang ada masalah, sedang ada pencuri, mereka bisa segera lari mengadukan masalahnya ke ketua kelompok 10 atau 50 atau 100 atau 1000 ya, masalah mereka bisa selesai. Nah adik-adik, hari ini kita belajar juga untuk seperti Musa, mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan didikan,
Didikan dari siapa? Yang pertama, nasihat dari orang tua kita, dari ayah dan ibu kita. Ya, adik-adik, pasti orang tua kalian sangat sayang kepada kalian. Ya, sehingga kalau kalian berbuat salah, kalau kalian malas belajar misalnya, atau kalian melakukan sesuatu yang tidak baik, pasti orang tua kalian akan menasehati. Atau mungkin juga memarahi ya. Nah, mereka menasehati kita, memarahi adik-adik, menasehati adik-adik, itu karena mereka sayang kepada adik-adik, supaya adik-adik bisa menjadi orang yang baik. Nasihat siapa lagi yang harus kita dengar? Nasihat guru, nasihat kakak pembina di gereja, nasihat pendeta kita harus dengarkan juga. Yang ketiga, nasihat siapa yang harus kita dengar? Yang penting adalah nasihat dari Tuhan Yesus. Kakak, gimana ya cara mendengarkan nasihat Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kan sudah pergi ke surga. Adik-adik, walaupun Tuhan Yesus sudah pergi ke surga, Dia tetap ada di dekat kita. Nasihat yang kita bisa baca dari Tuhan Yesus adalah melalui Alkitab. Adik-adik punya Alkitab kan? Alkitab yang gede ini, ataupun Alkitab yang elektronik di handphone. Di dalam Alkitab ini ada banyak sekali nasihat dari Tuhan Yesus yang bisa kita baca, kita bisa dengar untuk menjadi pedoman hidup kita bersama. Adik-adik, di Battle Kids kita punya gema kan? Siapa yang ikut gema? Angkat tangan. Siapa yang nggak ikut? Nggak angkat tangan pasti. Ya, adik-adik yang belum ikut gema, coba mulai minggu ini ikut gema. Sebab dengan gema kita bisa mempelajari tiap hari nasihat dari firman Tuhan, dan kita bisa terus belajar dari situ. Ya, nanti setelah firman Tuhan akan dikasih tahu ya linknya gema ya, tolong dicatat ya. Nah, selain dari membaca Alkitab, kita mengikuti gema, kita juga bisa mendengarkan nasihat Tuhan ketika kita berdoa. Misalnya adik-adik sedang sedih, sedang males, aku males nih, sekarang pelajarannya online, ya, males nih buka laptop, males buka link, atau lagi sedih, atau lagi ada masalah, kita juga bisa berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan nasihat, memberikan kekuatan kepada kita semua. Ternyata ada 4. Satu lagi nasihat siapa yang perlu kita dengar? Nasihat dari pemerintah. Pemerintah itu siapa sih, Kak? Pemerintah itu adalah misalnya presiden. Kalau di Jawa Barat, gubernur, wali kota. Adik-adik, hari-hari ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Nah, apa nasihat pemerintah buat kita semua? Ada 3M. M yang pertama apa? Memakai masker. Kalau pergi keluar, pakailah masker. M yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. M yang ketiga, menjaga jarak atau social distancing. Jaraknya berapa banyak? Kurang lebih 1 meter. Kira-kira kalau tangan orang dewasa, 1 tangan gini, 1 meter. Ya, kalau tangan kalian mungkin 2 tangan. Jadi kalau ketemu orang, kita nggak boleh deket-deket dulu ya, karena masih ada virus ya. Jadi supaya virus itu tidak menular, kita harus menjaga jarak. 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, adik-adik. Nah, sekarang kita mau lihat sebuah video mengenai domba. Nah, adik-adik, di dunia ini ya, ada 2 jenis hewan yang suka sekali mendengarkan pemiliknya. Hewan yang pertama adalah apa ini? Dogi ya, seekor anjing. Siapa yang punya pelihara anjing di rumah? Biasanya
seekor anjing dia akan sangat nurut kepada adik-adik pemiliknya. Ya, dia akan menggunakan telinganya untuk mendengarkan suara pemiliknya, bukan? Ya, misalnya kalau anjing ini kita suruh duduk, dia akan duduk. Kalau kita bilang berlari, dia akan berlari. Kalau kita kasih makan, dia akan sangat senang sekali. Dia mendengarkan dengan telinganya. Hewan yang kedua adalah domba. Tahukah adik-adik, domba itu ya kalau dipanggil sama kita, dia nggak akan mendengarkan, dia nggak akan merespon ya. Tapi kalau domba itu dipanggil oleh gembalanya, dia sangat mendengarkan suara gembalanya dan dia akan menghampiri suara gembala. Kita lihat video berikut ini. One more time. Oh, one is. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Ayo. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. Ya, adik-adik, bagaimana videonya? Bagus ya. Domba selalu mendengarkan suara gembalanya. Kita juga harus mendengarkan suara gembala kita. Gembala kita siapa? Ya, di gereja gembala kita adalah Pak Rubin. Dan ada satu gembala lagi, yaitu gembala agung kita, Tuhan Yesus. Kita harus mendengarkan suaranya, mendengarkan firman-Nya, seperti tadi domba mendengarkan suara gembalanya. Adik-adik, kita mau baca ayat hafalan ya. Ayat hafalan ada di layar, bisa kelihatan. Oke, kita baca sama-sama. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kakak hilangkan kata nasihat dan didikan. 1, 2, 3. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kakak hilangkan dua kata lagi, engkau dan depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kata apa lagi yang menghilangkan? Dengarkan dan terimalah. Amsal 19 ayat 20. Kita baca sama-sama. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dua kata lagi kita hilangkan, kata supaya dan bijak. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kita hilangkan dua kata lagi, menjadi dan
Satu lagi apa adik-adik? Masa ya. 1, 2, 3. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Sekarang siapa yang berani sendiri baca, sudah hafal? Ada? Pasti ada ya. Ayo yang sudah bisa, lihat layarnya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Amsal 19 ayat 20. Ya, bagus. 2 jempol buat yang sudah bisa baca. Bagi yang belum hafal, jangan khawatir, masih ada waktu. Hafalkan di rumah, bikin videonya, kirim ke kakak pembina untuk ditayangkan minggu depan. Baik adik-adik, kita akan akhiri firman Tuhan hari ini. Ayo, masih ingat pesan firman Tuhan hari ini apa? Ya, dengarkan, kita harus menggunakan telinga kita, mendengarkan nasihat, mendengarkan yang baik. Gak usah dengar yang jelek-jelek, gak usah dengar berita-berita yang buruk. Dengarkan nasihat orang tua, nasihat guru, nasihat yang paling penting, nasihat dari firman Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang cerdas di masa depan. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Kita tutup mata dan kita lipat tangan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami mau belajar seperti Nabi Musa yang mendengarkan nasihat ayah mertuanya. Kami juga mau mendengarkan nasihat orang tua kami, nasihat guru, dan nasihat dari firman Tuhan. Supaya kami menjadi anak yang baik dan menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami berdoa untuk seluruh anak-anak kami di rumah yang masih belum bisa bersekolah karena harus sekolah online, sekolah di rumah. Tuhan berkati setiap pelajaran yang dipelajari supaya dapat dimengerti dan kami anak-anakmu menjadi anak-anak yang pintar. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua anak-anakmu yang ada di rumah. Mungkin di dalam masa pandemi COVID-19 ada kesukaran, ada masalah yang mereka hadapi. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan berkati. Para penolong COVID-19. Di awal 2020, sesuatu yang sangat tidak biasa terjadi. Di seluruh dunia, anak-anak berhenti pergi ke sekolah. Mereka berhenti bermain di taman-taman, mereka berhenti pergi ke pertandingan-pertandingan olahraga, bioskop-bioskop, dan pesta-pesta ulang tahun. Di awal 2020, sepertinya anak-anak di mana-mana tidak mengerjakan apa-apa. Namun, mereka bukannya tidak mengerjakan apa-apa. Mereka sedang mengerjakan sesuatu yang amat penting. Mereka sedang menolong untuk melawan sebuah penyakit yang sepenuhnya baru. COVID-19 muncul pertama kalinya hanya beberapa bulan sebelumnya. Kebanyakan orang tidak tersakiti oleh virus tersebut. Namun, virus ini membuat beberapa orang sangat sakit. Dan karena virus ini baru, para dokter tidak memiliki obatnya. Jadi, orang-orang di mana-mana mulai membantu. Para pekerja kesehatan menolong orang-orang sakit untuk pulih. Para peneliti menolong untuk menemukan obat-obat baru. Para pemimpin menolong dengan membuat rencana-rencana baru. Para wartawan menolong untuk menyiarkan berita. Para petani dan pedagang makanan menolong dengan memastikan agar ada makanan sehat untuk dimakan. Para supir truk menolong dengan membawa barang-barang persediaan. Para pengumpul sampah menolong dengan menjaga lingkungan bersih.
Ketika pergi ke pasar, para pembelanja menolong dengan memakai masker dan menjaga jarak sejauh 2 meter. Dan anak-anak juga menolong hanya dengan tinggal di rumah. Mungkin tinggal di rumah kelihatannya seperti tidak melakukan apa-apa, namun ini adalah pekerjaan yang penting. COVID-19 ditularkan melalui tetesan-tetesan kecil air di udara. Ketika lebih banyak orang berkumpul, lebih banyak tetesan air memenuhi udara. Ketika lebih sedikit orang berkumpul, lebih sedikit tetesan air memenuhi udara. Dengan lebih sedikitnya tetesan-tetesan air di udara, lebih sedikit orang yang sakit. Tak lama lagi, para peneliti akan menemukan obatnya. Sebelum itu terjadi, semua orang membantu. Semua orang, termasuk anak-anak seperti kamu. Fakta-fakta tentang COVID-19. COVID-19 adalah nama singkat untuk penyakit virus corona 2019. COVID-19 dapat menyebabkan demam dan batuk. Penyakit ini bisa membuat orang-orang sulit untuk menarik nafas yang dalam. Kebanyakan orang yang tertular COVID-19 telah membaik, namun beberapa orang menjadi sangat sakit. Para dokter dan ilmuwan sedang mempelajari tentang cara-cara terbaik untuk menangani COVID-19. Apa yang dapat saya lakukan untuk mencegah tertular COVID-19? Batuk atau bersin ke sapu tangan atau ke sikumu. Jauhkan kedua tanganmu dari mulut, hidung, dan matamu. Ini akan menjaga tubuhmu dari terkena kuman-kuman. Cuci kedua tanganmu dengan sabun dan air selama paling sedikit 20 detik. Jika kamu tidak memiliki sabun dan air, orang dewasa dapat menolong menggunakan pembersih tangan yang khusus. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak selalu harap kalian dalam kondisi yang luar biasa. Kakak Jovi mau appreciate seluruh anak Bethel Kids yang sudah selalu rajin untuk mengumpulkan gema, ayat hafalan, dan juga aktivitas setiap minggunya. Kalian luar biasa, hasil-hasilnya juga bagus-bagus. Nah, Kakak Jovi juga ingin terus mengingatkan bagi teman-teman Bethel Kids Bandung untuk terus rajin mengumpulkan gema ya. Kumpulkan gema ke masing-masing kakak-kakak pembina di bawah ini. Nih, dicatat ya. Kemudian Kakak Jovita juga mau mengingatkan dan mengajak seluruh anak-anak Bethel Kids di seluruh cabang untuk memberikan atau mengumpulkan video berupa ayat hafalan dan foto berupa aktivitas. Nah, video ayat hafalan dan foto aktivitas
harus dikumpulkan paling lambat hari Selasa. Kumpulkan ke alamat email betelkids@gbibetel.org seperti di bawah ini. Oke? Nah, ketika kalian mengumpulkan, jangan lupa tulis di kolom subjek atau judul email dengan nama, jenis pengumpulan, dan kelas kalian ya. Misalnya, Jovita, strip, video, ayat hafalan, strip, kelas TKB. Jadi kakak-kakak tahu, oke? Jangan lupa ya. Nah, aktivitas dan ayat hafalan yang kalian kumpulkan paling lambat hari Selasa akan ditayangkan di ibadah online minggu depan, oke? Nah, sekarang yuk sama-sama kita lihat dan simak aktivitas yang akan kita lakukan minggu ini. God bless you! Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Teddy. Adik-adik, terima kasih ya buat kiriman video ayat hafalan dan aktivitas yang minggu lalu. Wah, bagus-bagus loh hasilnya. Nah, buat minggu depan, ayo semua anak-anak Betel Kids di seluruh cabang, kalian kirimkan juga video ayat hafalan dan aktivitas yang akan kita kerjakan hari ini. Ya, dan paling lambat kalian harus sudah kirimkannya hari Selasa, supaya minggu depan videonya bisa ditayangkan di Betel Kids Online minggu depan ya. Nah, tadi kita sudah dengar kan firman Tuhannya mengenai apa? Coba masih ingat? Mengenai apa? Mendengarkan ya. Nah, aktivitas hari ini juga kita akan membuat alat untuk komunikasi. Kita akan buat telepon tali. Sekarang bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 2 cup styrofoam. Ya, 2 cup styrofoam. Lalu seutas tali, boleh tali benang kasur, benang wol, pokoknya tali. Sepanjang ya kurang lebih 3 meter. Seperti ini. Lalu kita membutuhkan juga beberapa tusuk gigi atau korek api untuk melubangi. Seperti ini, beberapa biji cukup. Nah, itu untuk membuat teleponnya. Lalu untuk menghiasnya, kita membutuhkan 2 lembar kertas HVS untuk kita bisa gambari. Ya. Dan kita juga membutuhkan gunting. Juga kita membutuhkan pensil warna untuk mewarnai dan menggambar untuk hiasannya. Pensil warna. Oh, tentu saja kita perlu pensil. Pensil untuk menggambar. Dan juga lem. Lem ini buat ini apa? Lem kayu atau lem untuk kertas untuk menempelkan kertas yang sudah kita gambari ke cupnya ya. Seperti ini. Dan jika kalian mau menghiasnya tidak digambari tapi menggunakan kolase, boleh kalian pakai kolase dari potongan kertas-kertas sisa atau kertas-kertas hias seperti ini. Ya. Oke, itu semua bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat telepon tali. Sekarang mari kita kerjakan. Step 1, kita akan membuat pola pada kertas. Kita akan menjiplak pola dari si cup ini. Perlahan-lahan sambil digelindingkan, kita akan kasih garis ini apa? Dijiplak pinggirnya. Nah, pelan-pelan di ini digaris putar. Nah,
Sesudah mendapatkan pola, kita akan mengguntingnya sesuai dengan pola yang sudah kita jiplak tadi. Nah, kelebihan dipotong, lalu ditesting. Nah, tentu ada lebihnya. Nah, kelebihannya kita kasih garis dan kita potong. Nah, tada, bagus ya. Step kedua adalah menggambar pada kertas. Nah, kita boleh menggambar apapun, tapi kakak untuk tutorial ini kakak akan menggambar telinga. Kalian bisa kan menggambar telinga, ini gampang seperti huruf C terbalik. Kalian bebas menggambar telinganya ya Pak, bentuknya seperti apa. Nah, kakak akan gambar ini, diwarnain, lalu dikasih bayangan-bayangan, ditebelin. Oke, sekarang kita akan membuat seperti suara. Nah, tada, sudah jadi. Step ketiga, menempelkan kertas pada cup. Kita akan kasih lem pada cupnya, lalu kita tempelkan kertas yang tadi sudah kita gambari, lalu kita gunting kelebihannya, rapikan kelebihan kertasnya, jadilah. Alternatif lain kita bisa membuat kolase. Kita akan menggunting potongan kertas berwarna untuk hiasannya, dan kita akan potong membentuk belah ketupat supaya gampang menempelnya. Kalian bisa menggunakan warna apa saja yang tersedia. Nah, sudah siap semuanya, lalu kasih lem di cupnya, tempelkan sesuai dengan kreasi kalian per baris ya, baris 1, baris 2, selesai semuanya, kita gunting kelebihannya, jadilah kolasenya. Step keempat, memasukkan tali pada cup. Siapkan semua peralatan, tali, tusuk gigi, dan cup. Pertama-tama potong dahulu salah satu bagian tajam dari tusuk gigi itu, lalu kita tusukkan pada bagian bawah daripada cup, lalu selipkan tali pada ujung yang tumpul, masukkan, lalu kita simpulkan talinya kepada tusuk gigi itu, lalu kita tarik, tada, ujung tali satunya kita akan masukkan kepada cup yang kedua. Nah, sekarang saatnya untuk uji coba. Testing, 1, 2, 3. Kalian dapat dengar suara kakak? Kalian juga bisa membuat kreasi sendiri untuk cupnya. Kalian bisa membuat itu seperti telepon dengan menuliskan nomor-nomor angka telepon, dan juga kalian bisa membuat cupnya menyerupai binatang ataupun apapun, bebas. Yang penting kalian buat aktivitas ini dan dikirimkan paling lambat hari Selasa ya. Kakak tunggu kiriman video dari kalian. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah kamu menjadi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu di dalam Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Bye-bye. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Saya Gisela Kusna di kelas 1 SD. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Galatia 6 ayat 2. Demikianlah kamu memenuhi Kristus. Terima kasih. 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Bye. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu
memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Tuhan. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2a. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Amin. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih, dadah. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu menurut hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih. Galatia 6 ayat 2a. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah
kamu memenuhi hukum Kristus. Very good. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kau akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Terima kasih. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Amin.